Shalom, kembali lagi di channel saya. Di video saya yang kemarin, saya sudah membahas 4 dimensi dalam administrasi gereja baru. Dan pada video saya saat ini, saya akan membahas dimensi yang kelima, yaitu ekologi administrasi gereja baru. Ekologi merupakan bagian penting yang dipercakapkan dalam video saya saat ini, terkait krisis ekologi yang sedang terjadi. Isu tersebut mengajak gereja untuk memikirkan ulang konsep misi dan konsep keselamatan, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas gereja, terutama dalam menjalankan misi Allah. Gereja menjadi agen Allah yang menyuarakan pembaharuan relasi, yang rusak menjadi harmonis. Dalam video saya saat ini mau memberikan kepada kita pentingnya ekologi dan teologi dalam administrasi gereja baru. Krisis ekologis telah menjadi pergumulan panjang seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks pembangunan Indonesia, tantangan pada wilayah keadilan ekologis menjadi semakin berat sejak pembangunan mulai dipompa secara masif dengan model pembangunan yang menekankan pertumbuhan. Gereja seharusnya mampu menerjemahkan keyakinan imannya melalui aksi pemeliharaan lingkungan, termasuk mengembangkan interpretasi teologis yang berkontribusi terhadap terjalinnya relasi manusia dengan alam. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan adanya kecenderungan dalam memahami eksistensi manusia dengan citra imago Dei sebagai ciptaan yang akhirnya melegitimasi tindakan destruktif eksploitatif terhadap alam yang berujung pada krisis ekologis. Sehingga tujuan dari video ini adalah untuk mengeksplorasi definisi dan berbagai paham mengenai imago Dei untuk menghindari paham manusia sebagai mahkota ciptaan. Ekoteologi menekankan bahwa Allah tidak hanya berpihak pada manusia, melainkan kepada seluruh ciptaan. Dalam perspektif ekoteologi, alam semesta dipahami sebagai tubuh Allah. Allah digambarkan sebagai ibu yang memiliki sifat penuh cinta dan bersahabat. Demikianlah manusia ditempatkan di bumi, bukan untuk memanipulasi, menguasai, dan memerintah, melainkan untuk mengasihi dan bersahabat. Dengannya ini memberikan gambaran yang seimbang dan utuh mengenai relasi manusia dan alam. Ini menjadi refleksi bagi manusia untuk menjamin terciptanya keutuhan ciptaan. Paradigma ekologi administrasi gereja baru terbagi atas 3, yaitu paradigma tertutup, paradigma terbuka, dan paradigma moderate. Alam dan lingkungan hidup di planet bumi ini semakin menderita, rusak dan tidak nyaman untuk ditempati. Tandanya ialah semakin hari bumi semakin terasa panas. Hal-hal tersebut adalah suatu gambaran kecil tentang persoalan lingkungan hidup dan alam ciptaan. Kenyataan persoalan kelestarian lingkungan hidup adalah persoalan yang berhubungan langsung dengan kehidupan konkret manusia. Dan semua ciptaan yang hidup di alam dan lingkungan ciptaan ekologi dan kehidupan semua makhluk ciptaan saling berhubungan satu dengan lainnya. Berhadapan dengan kenyataan ini, gereja dan masyarakat dunia terus-menerus mengupayakan aksi dan gerakan bersama. Tentu ini semua demi pelestarian lingkungan hidup. Persoalan ekologi yang semakin hari semakin mengurangi kenyamanan hidup makhluk ciptaan tidak dapat hanya dilihat dari segi yang tampak lahiriah, yaitu soal kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, melainkan hendaknya juga dilihat dari segi yang jauh,
jauh lebih mendalam, yaitu realitas relasi antara manusia dengan alam ciptaan. Realitas relasi antara manusia dengan sesama dan Tuhan. Semua relasi tersebut menjadi semakin hancur oleh karena pencemaran lingkungan. Dengan kata lain, saya melihat bahwa persoalan ekologi merupakan sebuah realitas yang mengungkapkan persoalan hancurnya segi yang terdalam dari kehidupan manusia dan alam semesta. Panggilan gereja saat ini adalah membangun kesadaran warga jemaat bahwa kelestarian dan kesinambungan alam bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Gereja tentu harus mengingatkan warganya bahwa alam adalah ciptaan Allah yang tentu harus kita hargai dengan memelihara dan melestarikannya. Gereja harus menanamkan kesadaran bahwa kesadaran ekologi merupakan akibat langsung dari alam, dari iman akan penciptaan, dan iman akan penciptaan merupakan akibat langsung dari iman kepada Allah sebagai pencipta. Manusia harus menghormati Sang Pencipta, tentu dengan menjaga kelestarian ciptaannya. Dengan demikian, keutuhan dan kelestarian ciptaan menjadi berkat bagi semua yang hidup. Gereja dapat mewujud nyatakan kesaksian ini dengan menyadari bahwa pentingnya melihat ekologi. Gereja tidak lagi menutup mata dengan permasalahan ekologi yang terjadi. Sekarang ini adalah sudah waktunya gereja memulai kembali membangun pola-pola relasi antar makhluk hidup. Dengan melihat ekologi akan membantu gereja dalam mendekatkan manusia dengan alam yang selama ini hidup dengan jarak. Alam bukan lagi sebagai objek eksploitasi, melainkan subjek mitra kehidupan. Sudah saatnya manusia hadir dengan ramah terhadap alam, memperbaiki relasi yang telah lama rusak. Dalam hal ini, peran gereja sangatlah dibutuhkan. Gereja dapat menekankan kembali bahwa seluruh ciptaan ada dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Alam membutuhkan kepedulian dari manusia, sehingga alam perlu untuk dirawat dan dilestarikan. Dalam video saya saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa krisis ekologi yang terjadi saat ini seharusnya menjadi perhatian dari gereja. Gereja masa kini perlu keluar untuk melihat persoalan lingkungan yang terjadi. Bukan lagi terkurung dalam setiap sudut ruangan, tetapi sudah saatnya gereja memahami tentang praktik penata layanan ekologi. Alam membutuhkan peran untuk melakukan upaya-upaya pelestarian. Upaya pelestarian dapat dimulai dari kesadaran dalam diri untuk dapat membatasi diri untuk tidak merusak alam. Semoga dalam video dimensi 5, yaitu ekologi administrasi gereja baru, dapat menambah wawasan kita, terutama dalam memahami pentingnya ekologi dalam mewujudkan administrasi gereja. Sekian dari saya, terima kasih dan shalom.